kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap sebuah manuskrip Islam klasik yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Analisis ini meliputi kondisi fisik naskah, karakteristik penulis, serta isi kandungan yang ada dalam naskah manuskrip ini. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat memahami nilai sejarah dan keilmuan yang terkandung di dalam naskah manuskrip. Berdasarkan hasil pengamatan dari manuskrip yang saya temukan, dapat diketahui bahwa manuskrip ini merupakan salah satu naskah Islam klasik yang dituliskan menggunakan naskah bahasa Arab dengan aksara Arab. Jenis tulisannya menggunakan khat naskhi. Hal ini terlihat dari bentuk hurufnya yang rapi, proporsional, mudah dibaca, serta memiliki ukuran yang relatif. Khat naskhi merupakan jenis tulisan yang paling banyak digunakan dalam penyalinan kitab-kitab keislaman karena dianggap lebih mudah dipahami dibandingkan jenis khat lainnya. Dari segi kondisi fisiknya, manuskrip ini masih tergolong cukup baik, walaupun telah mengalami proses penuaan. Hal tersebut terlihat dari warna kertas yang sudah berubah menjadi kuning kecoklatan. Perubahan warna ini merupakan hal yang wajar, karena usia manuskrip yang sudah sangat lama. Walaupun demikian, tulisan pada setiap halaman masih terlihat jelas, sehingga isi naskah masih dapat dibaca dengan baik. Selain itu, tidak terlihat adanya kerusakan yang serius, seperti halaman yang robek, bagian teks yang hilang, ataupun bekas terbakar. Jilidan manuskrip juga masih utuh, sehingga setiap lembar masih tersusun dengan rapi. Hal ini menunjukkan bahwa manuskrip tersebut kemungkinan telah dirawat dan disimpan dengan baik sehingga kondisinya tetap terjaga sampai sekarang. Manuskrip ini menggunakan dua warna tinta, yaitu tinta hitam dan tinta merah. Tinta hitam digunakan sebagai teks utama, sedangkan tinta merah digunakan sebagai rubrikasi. Rubrikasi berfungsi untuk menandai judul pembahasan, subbab, atau istilah-istilah penting yang perlu diperhatikan oleh pembaca. Pengguna dua warna tinta seperti ini menggunakan salah satu ciri khas manuskrip Islam klasik karena membantu pembaca memahami isi kitab yang lebih mudah. Jika diperhatikan lebih lanjut, dalam manuskrip itu tata letak manuskripnya juga sangat rapi. Setiap halaman memiliki jumlah baris yang hampir sama dan jarak antar baris yang cukup teratur. Naskah ini ditulis dari sisi kanan ke sisi kiri sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Margin atau ruang kosong di sisi halaman juga masih terlihat cukup lebar. Manuskrip ini tidak dilengkapi gambar ataupun hiasan, sehingga menunjukkan bahwa tujuan utama penulis adalah menyampaikan ilmu pengetahuan, bukan membuat hiasan dekoratif. Dalam analisis manuskrip, terdapat beberapa isi dari pembahasan manuskrip itu. Yang pertama ada talak. Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan ketentuan syariat, dan dalam ilmu fikih, talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat dan aturan tertentu. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan secara rinci mengenai kapan talak dianggap sah, bagaimana cara menjatuhkannya, dan apa aja hukumnya. Selain membahas talak, dalam manuskrip ini menjelaskan mengenai rujuk. Rujuk yaitu kembalinya hubungan suami istri setelah terjadi talak yang masih memungkinkan untuk dirujuk. Dalam hukum Islam, rujuk memiliki syarat tertentu. Misalnya, dilakukan ketika istri masih berada dalam masa iddah dan talaknya termasuk talak ruj'i. Selanjutnya, ada menjelaskan tentang masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah perceraian. Dalam masa iddah ini memiliki beberapa hikmah, seperti memberikan kesempatan bagi suami istri untuk berpikir kembali sebelum benar-benar berpisah, serta memastikan kejelasan keturunan apabila istri sedang mengandung. Selain itu menjelaskan tentang hak kewajiban suami dan istri setelah perceraian. Contohnya mengenai kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, hak suami untuk melakukan rujuk dalam kondisi tertentu, atau keadaan yang menyebabkan perceraian tidak akan dapat dirujuk kembali. Dalam manuskrip ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Sebelum adanya teknologi percetakan, kitab-kitab seperti ini ditulis dan disalin secara manual oleh para ulama maupun penyalinan naskah. Proses penyalinannya membutuhkan ketelitian,
kesabaran, dan waktu yang sangat lama sehingga setiap manuskrip menjadi karya yang sangat berharga. Selain memiliki nilai sejarah, manuskrip ini juga memiliki nilai pendidikan dan keilmuan yang besar. Isi kitab menjadi sumber pembelajaran hukum keluarga dalam Islam dan menunjukkan bagaimana para ulama terdahulu menyusun ilmu fikih secara sistematis. Sampai sekarang, pembahasan mengenai talak, rujuk, dan hak suami istri masih dipelajari di pesantren maupun perguruan tinggi Islam. Oleh karena itu, manuskrip seperti ini perlu dilestarikan melalui perawatan, penelitian, dan digitalisasi agar isi yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipelajari oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.